Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara menurunkan tegangan dengan menggunakan resistor. Untuk caranya, seperti ini guys. Dirangkai dengan rangkaian seri. Yang di atas ini R1 guys, untuk inputnya, dan yang di bawah R2 sebagai negatifnya, dan yang di tengah ini untuk outputnya. Oke guys, langsung aja kita sambil mempraktekannya supaya mudah dipahami. Ini sebagai contohnya guys, contoh mempraktekannya. Saya menggunakan power supply 10 volt dari cas HP dengan dirangkai seri guys. Hasilnya 10 volt. Coba kita tes dulu power supply-nya. 10 volt pas. Pertama-tama saya uji coba dengan menggunakan resistor 560 ohm dan yang di bawahnya 1000 ohm. Yang 500 kita letakkan di bagian resistor 1. Nah, di sini 560 ohm, dan untuk R2 nya 1000 ohm. 1000 ohm. Untuk tegangannya 10 volt. Saya tulis di sini. Volt 10 volt. Coba kita tes hasilnya berapa guys. Nanti hasilnya saya tulis di sini di output. Yang R1 letakkan di bagian positif dari power supply. Nah, di sini. Dan untuk 1000 ohmnya kita hubungkan ke negatif. Lalu coba saya tes hasilnya berapa. Yang ini outputnya guys, hubungkan ke positif voltmeter, dan untuk negatifnya hubungkan ke negatif. Hasilnya 5 volt, 3 dengan menggunakan resistor 560 ohm dan 1000 ohm. 5 volt, 3. Oke guys, langsung aja kita ke cara penghitungannya. Rumusnya guys, kenapa bisa menghasilkan 5 volt, 3 dengan menggunakan resistor 560 ohm dan 1000 ohm. Cara menghitungnya mudah guys. Kita lepas dulu resistornya. Pertama-tama kita harus tahu dulu guys warna yang ada di resistor. Nah, yang ini warna hijau, biru, dan coklat. Cara mengetahui warna yang ada di resistor saya gambarkan guys. Warna yang ada di resistor memiliki 13 warna. Saya gambarkan dulu guys. Memiliki 13 warna. 11, 13. Yang pertama warna hitam. Yang kedua coklat. Dan tidak ada warna. Yang hitam nilainya 0, 0, coklat 1, merah 2, oranye 3, dan kuning 4, hijau 5. Nah, itu guys nilai pada warna resistor 560 ohm. Cara menghitungnya seperti ini guys. 560 ohm. Hijau, biru, coklat
dan emas. Hijau nilainya, cari di sini guys. Hijau nilainya 5. Nah, di sini 5. Biru 6. Coklat 1. Artinya yang plat ketiga ini pengkali guys. Kalau plat ketiganya coklat, nolnya ada 1. Nah, seperti ini. Yang emas toleransi 5%. Nah, di sini. Nah, itu guys, cara mengetahui nilai pada warna resistor. Kalau untuk 1000 ohm, warna yang ada di resistor 1000 ohm. Oke guys, langsung aja kita ke rumus penjumlahannya. Yang pertama, kita harus mencari R2 nya dulu guys. Kenapa nilainya bisa 1000 ohm? Oke guys, kita menggambar lagi biar mudah dipahami. Mencari R2. Misalkan outputnya 1 volt. Nah, 1 volt. Dan yang ini 2 volt. 1 volt untuk mencari R2 nya 100 ohm untuk 1 volt. Nah, itu guys. Kalau 2 volt, R2 nya 200 volt dan seterusnya guys. 3 volt sampai 24 volt. Untuk 3 volt, R2 nya 300, 400 dan seterusnya guys. Ini nilai resistor guys, ohm. Karena ini saya menggunakan 10 volt, untuk R2 nya 1000 ohm. 10 volt kita gunakan 1000 ohm di sininya, di R2 nya. Lalu kita jumlahkan guys supaya mengetahui hasilnya. Di sini hasilnya 5 volt, 5 volt,3 ini hasil penghitungan dari R2 dan R1 guys. Dikali, dibagi, dan dikurangi. Nah, seperti ini guys rumusnya. Supaya untuk mempermudah tepat untuk mencari nilai output yang kita inginkan. Pemula pasti bisa guys. Nah, seperti ini. Yang pertama kita mencari R2 nya dulu. Kenapa bisa 1000? 1000 dari sini ya guys. Nah, dari sini 1000 dari sini. Jadi kita tulis 1000. Lalu 1000 dikali 10. Dikali 10. 10 dari mana bang? Misalkan apapun nilainya, yang di R2 dikali 10 guys. Ya, untuk mempermudah guys. Dikali 10 sama dengan 10.000. 10.000. Nah, nanti hasilnya akan sama guys dengan R1 560 ohm, hasil dari penghitungan R2 nya guys. Ini untuk mencari R1 dengan cara ini. Misalkan ini belum ada ya guys, ini sebagai contoh ya guys, ini coret aja guys. Misalkan nilai R1 belum diketahui. Untuk mengetahui R1 kita jumlahkan dari sini, dari R2, untuk menurunkan tegangan 5 volt,3 dari power supply 10 volt. Jadi yang harus disiapin 1 kilo resistor untuk diletakkan di R2 nya guys, supaya bisa mencari R1. Nah, ini anggap aja nggak ada guys. Kita lanjut. Lalu 10.000 dikurangi ini guys, dikurangi output yang kita inginkan, menurunkan menjadi 5 volt,3. Nah, kita kurangin guys, 5 volt,3 berarti 5.300. 5.300 sama dengan, misalkan kenapa bisa 5.300 guys.
Sama guys, menjumlahkannya seperti ini, 1000 dikali 10. Nah, kita ke contoh lagi guys. Ini 5 pol, 5 pol,3. Nah, di sini 5 pol nilainya 500 ohm. Berarti kalau 5,3 pol nilainya 530 ohm. 530 ohm. Nah, saya tulis di sini sama dengan 530 ohm dikali 10 sama dengan 5300. Nah, itu guys, 5300 ohm. Nah, itu guys. Jadi dari sini guys bisa mendapatkan 5300 dikali 10. Saya sudah letakkan di sini. Lalu jumlahnya 4700. 4700 hasil dari pengurangan 5300. Hasilnya 4700. 4700 lalu dibagi 10 sama dengan 470 ohm. Nah, itu guys, hasilnya 470 ohm. Ini nilai R1 nya guys. Nilai R1 470 ohm. Sedangkan prakteknya menggunakan resistor 560 ohm. Nah, jadi rumus ini hanya untuk mendekati aja guys. Lebih sedikit, kurang sedikit toleransi. Mungkin kalau menggunakan resistor 470 ohm, hasilnya enggak jauh beda dari ini guys. Enggak jauh beda dari outputnya. Bisa aja 6 pol atau 5 pol kurang. Anggap aja itu toleransi guys. Intinya mendekati dengan cara seperti ini. Oke guys, langsung aja kita praktek yang kedua. Cara selanjutnya, saya membuat tegangan dari tegangan 24 volt menjadi 18 volt dengan menggunakan resistor seadanya guys. Nah, ini untuk menurunkan output 24 volt, pertama-tama kita mencari R2 nya dulu guys. R2 nya di bagian kutub negatif. Cara mencari R2 nya, nah di sini sudah ada rumusnya guys. Cari yang 24 volt. Nah, ini guys, 24 volt. Untuk resistornya menggunakan 2400 ohm. Di sini tulis 2400 ohm. Karena nggak ada resistor 2400 ohmnya, kita gunakan yang mendekati aja guys. Saya gunakan resistor 2K2. Untuk warna plat, warnanya di sini merah semua. 222 berarti 2K2 atau 2200 ohm. Nah, saya menggunakan 2K2 guys. Untuk R2 nya seharusnya 2400, karena nggak ada saya menggunakan 2200 ohm. Saya tulis di sini 2200 ohm. 2200 ohm. Selanjutnya cara mencari R1 nya. Untuk mendapatkan R1 nya kita jumlahkan dari R2 guys. Cara menjumlahnya seperti tadi, kita kalikan 10 sama dengan 22.000, lalu dikurangi dengan
Vout 18 volt, jadi dikurangin 18.000. Untuk mencari 18.000 nya sama guys, seperti ini, dikali 10. Nah ini guys, 18 volt. Untuk nilai resistornya 1800 dikali 10 sama dengan 18.000. Saya simpan di sini. 18.000, 22.000 dikurangi 18.000 sama dengan, oh ya maaf guys, ada kesalahan, seharusnya ini 24.000 karena output voltasenya 24 volt, jadi 24.000 walaupun menggunakan resistor 22.000. Karena enggak ada 2400 nya, saya menggunakan 2200. Nah, anggap aja ini 2400. 24.000 dikurangi 18.000, hasilnya 6.000. Lalu 6.000 dibagi 10, hasilnya 600. Nah ini guys, hasil untuk R1 nya 600 ohm. Kita letakkan di R1, 600 ohm. Kita mencari resistor 600 ohm. Nah ini guys, hampir mendekati. Di sini warna biru, abu, dan coklat. Warna biru kita lihat di sini. Nah untuk warna biru nilainya 6, dan warna abu nilainya 8, dan warna coklat pengkalinya 1, jadi 680 ohm. Saya menggunakan resistor seadanya aja guys, menggunakan 680 ohm. Lalu kita rakit dengan cara rangkaian seri. Yang ini untuk negatifnya R2, dan yang ini untuk positifnya R1. Untuk outputnya di sini guys, sama seperti hitungan tadi. Untuk power supply-nya saya menggunakan power supply bekas komputer. Untuk R2 hubungkan ke kutub negatif, dan R1 nya hubungkan ke positif. Lalu pasang kabel guys. Yang ini untuk positif, yang di tengah-tengah. Untuk groundnya di sini guys, di resistor 2K2. Nah di sini untuk negatifnya. Lalu kita tes. Menyala guys. Coba kita tes tegangannya. Yang positif hubungkan ke positif. Mungkin hasilnya akan mendekati 18 volt guys. Coba kita tes. Hasilnya 16,5, 16 volt,5. Karena resistornya terlalu besar guys, seharusnya menggunakan 600 ohm, sedangkan saya menggunakan 680 ohm. Jadi maklum kalau hasilnya 16,5 kebesaran R1 nya guys. Nah itu guys, untuk mendekati nilai output yang kita inginkan guys.
16,5. Coba kita menghidupin sebuah kipas dengan rangkaian ini guys, penurun tegangan menggunakan resistor. Kita jepitkan positifnya guys. Lalu negatifnya saya hubungkan ke R2. Langsung mati guys, tidak mau menyala, kipasnya nggak muter. Kalau dilepas hidup lagi guys. Nah, coba kita hubungkan lagi, mati kembali. Coba kita lepas. Nah itu guys, fungsi penurun tegangan dengan menggunakan resistor ternyata tidak efektif guys kalau penurun tegangannya menggunakan resistor. Seharusnya untuk menurunkan tegangan menggunakan AC regulator guys. Kalau menggunakan resistor tidak efektif. Nah seperti ini guys, mati, hidup. Saya lepas. Coba saya hidupkan dengan tegangan bawaan dari power supply nya guys, 24 volt. Berputar guys. Kalau menggunakan tegangan asli, berputar dinamonya. Tegangannya 16 volt. Tidak efektif. Hanya bisa menghidupin tune control dan kebutuhan lampu LED atau sensor. Coba kita tes menggunakan lampu. Saya coba menghidupin sebuah lampu LED dengan menggunakan tegangan 16 volt. Sebenarnya kalau menggunakan tegangan 16 volt, lampu ini akan putus guys, karena lampu ini membutuhkan tegangan 3 volt. Nah saya coba menggunakan 16 volt. Menyala guys, tidak putus walaupun menggunakan tegangan 16 volt. Langsung turun guys, 6 volt. Karena daya yang dihasilkan 16 volt dengan menggunakan resistor penurun tegangan, dayanya sangat kecil guys, jadi tidak efektif untuk mensuplai kipas atau power ampli dan lainnya guys. Tegangan ini hanya bisa menghidupin sebuah lampu LED dan tune control. Coba saya sekali lagi menghidupin kipas komputer. Perhatikan guys, nggak bisa guys, lampu voltmeternya mati. Kalau dilepas hidup lagi. Coba saya hubungkan lagi, nggak bisa hidup. Nah itu guys, tidak efektif kalau menggunakan penurun tegangan dengan menggunakan resistor. Selanjutnya kita tes menggunakan tune control. Nah ini guys, saya menggunakan tune control. Menyala guys, lampu tune controlnya menyala dan voltmeternya tidak mati. Nah itu guys, hanya bisa menghidupin tune control rangkaian ini. Coba kita tes
menghidupin tune control dengan power ampli guys. Kita lihat berjalan normal tidak kalau menggunakan tegangan ini. Saya hubungkan dengan power ampli. Nah, saya menggunakan power ampli ini guys. Saya hubungkan dulu speakernya supaya ada suaranya. Power amplinya saya menggunakan cas HP guys, 10 volt untuk menghidupin power amplinya. Untuk tune controlnya saya menggunakan dari tegangan ini guys, resistor. Menyala guys. Coba kita tes musiknya. Memutar musiknya saya menggunakan handphone guys. Sangat normal kalau menghidupin sebuah tune control. Oke guys, sekian dulu di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.